think I'm losing my mind, trying to stay inside the line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Audrio. Saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana alur dari aplikasi yang telah dibuat oleh kelompok kami dengan judul identifikasi kematangan tomat. Ya, langkah pertama yaitu kita akan membuka citra yang image-nya ada di sini. Kita buka dulu. Kita cari file image-nya yang akan kita sampel di sini. Kita coba ambil file dengan nama merah 01 ini. Ya. Di sini tomatnya sudah muncul di sini. Setelah tomat muncul di sini, nantinya kita akan menuju ke convert citra LEB atau CAE dengan menekan tombol button segmentasi RGB itu LEB atau CAE ini. Di sini kita melihat adanya perubahan dari gambar pertama menuju ke gambar kedua, yaitu RGB ke metode convert LEB. Selanjutnya kita akan mengovernya lagi dengan metode Kamin clustering. Kita langsung saja buka dengan menekan button Kamin clustering. Ya, di sini akan dimunculkan hasil dari segmentasi tadi. Lalu hasil dari segmentasi ini kita akan ubah ke biner. Jadi dengan klik button bentuk ini. Ya, di sini kita sudah terlihat di sini ya perbedaan dari citra segmentasi ini ke citra biner ini. Warnanya sudah beda ini. Ya, di citra biner ini nantinya juga akan ditampilkan ekspresi ciri. Ekspresi ciri pertama yaitu metrik dan kedua eccentricity dengan nilai yang sudah ditentukan di sini. Setelah itu, untuk menentukan identifikasi selanjutnya yaitu mengetahui tekstur dengan klik button tekstur di sini. Ya, di sini secara otomatis akan muncul citra grayscale-nya dan nantinya akan diketahui ekstraksi ciri lainnya. Yang mana kita ketahui tadi hanya ada dua ciri, yaitu metrik dan eccentricity. Sekarang tertambahkan 3 ciri lagi, yaitu kontras, correlation, energy, dan homogeneity, beserta juga ciri-cirinya. Untuk menentukan identifikasi hasilnya, kita akan menekan button hasil ini. Ya, di sini teridentifikasi bahwa tomat ini dengan gambar ini teridentifikasi bahwa tomat ini adalah matang. Saya Dini Triana Dewi akan menjelaskan tentang pembuatan database pada aplikasi ini. Kali ini melakukan segmentasi dan ekstraksi ciri berdasarkan analisis bentuk dan tekstur. Berikut merupakan shortcut yang digunakan dalam program ini. Pertama, kita akan mengambil folder citra buah tomat dengan format JPG dan membagi total image dengan 6 ciri-ciri, yaitu metrik, eccentricity, contrast, correlation, energy, dan homogeneity. Kemudian melakukan perulangan pada list program terdapat
perintah for n sama dengan 1 dibanding total image. Hal ini dimaksudkan agar nilai n berganti mulai dari 1 sampai nilai total image. Selanjutnya pada source code ini digunakan untuk mengkonversi citra RGB menjadi LEB, di mana citra LEB ini digunakan sebagai nilai masukan dalam algoritma K-means. Selanjutnya, pada source code berikut digunakan untuk menampilkan segmentasi citra menggunakan algoritma K-means clustering. Serta pada source code berikut untuk menampilkan hasil segmentasi pada masing-masing cluster. Pada source code tersebut memilih cluster yang terdapat pada foreground. Di sini saya menggunakan foreground tomat. Pemilihan didasarkan pada cluster yang memiliki luasan objek paling kecil. Setelah diperoleh citra foreground, selanjutnya dilakukan operasi morfologi, yaitu filling holes untuk menyempurnakan hasil segmentasi, dan dua area open untuk menghilangkan noise. Database ciri bentuk dan tekstur dari citra buah tomat yang diekstrak ditunjukkan pada tabel ciri database tersebut. Berikut merupakan tabel ciri database. Pada tabel berikut, kolom pertama sama kolom kedua merupakan nilai metrik dan eccentricity yang merupakan parameter dari analisis bentuk. Sedangkan kolom 3, 4, 5, dan 6 adalah nilai kontras, correlation, energy, dan homogeneity yang merupakan parameter dari analisis tekstur. Data dari ciri ini kemudian disimpan untuk dapat di-load dalam tahap identifikasi. Berikut merupakan source code identifikasi. Kemudian di sini ada N yang berarti conditional statement sudah berakhir, lalu menyimpan variabel ekstraksi ke 6 ciri, yaitu metrik, eccentricity, contrast, correlation, energy, dan homogeneity yang akan disimpan pada file ciri database tersebut. Saya Sinta Usabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang source code identifikasi tomat dari project kami. Nah, yang pertama di sini terdapat function yang digunakan untuk menginisialisasi file tersebut. Dan di sini ada function identifikasi, di mana terdapat HObject, yaitu untuk menghandle ke figurnya. Dan di sini ada event data yang digunakan untuk menentukan versi terbaru dari MATLAB. Dan di sini ada handle di sini digunakan untuk menggabungkan ke UI-nya. Dan di sini ada vargin di sini untuk argumentasi command line-nya. Nah, di sini ada variabel object ini digunakan untuk menghandle outputannya. Nah, di sini ada GUI dan movie GUI. Untuk selanjutnya di sini ada function vararch. Nah, vararch ini juga sama digunakan untuk menghandle outputannya. Dan di sini ada function push button 6. Nah, push button 6 di sini digunakan
ketika menekan button hasil. Jadi nanti akan keluar hasilnya, identifikasinya. Ada keterangan tomat mentah dan tomat matang. Nah, di sini pertama kita mengeload ciri database-nya. Ciri database-nya ini seperti ini. Tabel seperti ini. Jadi di sini ada 6 ciri. Ada 6 ciri dengan 8 sampel tomat. Sudah mengeload ciri database-nya. Di sini terdapat perulangan yang digunakan untuk mengeload database itu semua. Dan di sini juga ada perulangan. Perulangan ini digunakan untuk menghitung jaraknya. Dan di sini terdapat kondisi jika data tabel yang ada di sini itu kosong, maka hasilnya nanti akan unknown. Dan jika tidak, maka dia akan menentukan bahwa itu tomat mentah atau tomat matang. Atau tomat matangnya. Nanti akan ditulis pada outputan itu yang di sini tadi. Dan selanjutnya di sini ada function yang digunakan untuk mengedit background color pada user interface. Lanjutkan dengan function push button 4. Nah, push button 4 di sini digunakan untuk ketika menekan button bentuk. Jadi nanti hasil keluarnya ada di citra biner dan akan mengisikan tabel ekstrak ciri pada di sini. Ini digunakan juga untuk untuk menentukan syarat identifikasi hasil tomatnya. Nah, di sini ada image BW. Image BW ini merupakan variabel yang didapatkan dari pembuatan database. Nah, merupakan pengambilan dari variabel di sini. Dan di sini ada access handle akses 4, yaitu untuk mengeluarkan tempat hasil fotonya itu berarti di citra biner ini merupakan akses 4. Dan selanjutnya ada image show untuk menampilkan image-nya dan memunculkan title citra biner tadi. Di sini terdapat rumus yang digunakan untuk menghitung metrik dan electricity-nya. Berdasarkan ciri-ciri metrik dan elektrik itu ada di ciri 1 dan ciri kedua. Nah, cirinya itu nanti akan ditampilkan pada tabel di UI interface-nya yang ini tadi sebentar. Nah, untuk menampilkan ini. Untuk menampilkan keempat ini. Nah, di situ ada untuk bentuk kolom 1 baris 1, yaitu ada mengeluarkan tulisan metrik, dan selanjutnya ada electricity-nya. Dan untuk kolom keduanya di sini berisi nilainya. Nilainya diambil dari perhitungan di atas. Dan nanti mereka ini semua akan ditampilkan pada teks dan row name-nya. Jadi dia nanti akan mengoutputkan ke hasil tabelnya tadi, UI tabelnya tadi. Oke, selanjutnya ada push button 5. Push button 5 di sini menunjukkan button tekstur dengan hasilnya ekstraksi ciri dan citra grayscale. Nah, di sini ada variabel image BW, image gray itu berdasarkan pembuatan database-nya. Nah, di sini juga ada SS5 untuk menampilkan foto dari image grayscale tadi. Dan di sini untuk meng-show-nya, di sini ada title-nya untuk
menampilkan tulisan citra grayscale. Dan di sini ada variabel untuk menentukan kontras, correlation, energi, dan homogeneity pada tabel ciri 3, 4, 5, 6. Nah, jadi dia nanti akan mengisi kontras, correlation, energi, dan homogeneity. Nah, di sini juga ada tabel yang digunakan untuk hasil outputannya. Nah, hasil outputan ini ada kontras itu tadi. Nah, di sini digunakan untuk menuliskan kata-katanya, dan di sini untuk hasilnya angka tadi. Dan di sini untuk menghandle ciri-cirinya, dan di sini untuk hasil outputnya, yaitu berupa tulisan ciri ekstraksi ciri dan juga tabelnya. Ini ada push button 2-nya, yaitu untuk menampilkan button RGB to LAB. Jadi nanti hasil outputannya image LAB ini. Dan di sini ada image handle, yaitu pengambilan pembuatan database. Jadi mengambil image pada ketika mengopen image-nya. Dan di sini ada proses LAB-nya. Dan di sini ada access yang digunakan untuk tempat penempatan image LAB-nya. Dan di sini ada title. Nah, jadi dia nanti akan disimpan di handles LAB. Nah, handles itu nanti digunakan untuk mengolah pada push button 3 yang menghasilkan citra hasil segmentasi. Jadi citra hasil segmentasi tadi mengolah data dari image open tadi dan LAB. Di sini ada proses K-mean clustering-nya. Dan di sini juga menampilkan image di SS3 dengan title citra hasil segmentasi, dan ini akan dihandle ke image BW. Dan di sini ada push button 1. Push button 1 di sini digunakan yang untuk mengambil fotonya. Seperti ini, buka citranya. Nah, di sini ada pengambilan file name dan path name-nya dengan format JPG. Nah, ini ketika variabel image tadi itu merupakan image read pada path name dan file name. Dan ini untuk akses satunya. Jadi ketika kita membuka citra akan masuk ke SS1 dengan show image dan title citra RGB. Dan nah, ini tadi di handle di variabel image. Selanjutnya yang terakhir ada push button 7. Push button 7 di sini berfungsi sebagai resetnya. Nah, jadi ketika klik reset, data ini semua akan hilang. Nah, ini satu persatu dari SS1. Jadi SS1 itu tadi kan sudah saya jelaskan yang pada posisi awalan buka citra. Jadi itu nanti akan hilang. Dan juga dilanjutkan dengan SS2, SS3, SS4, dan SS5-nya. Tidak lupa juga untuk reset tabel yang terdapat pada tabel ini tadi di ciri ekstraksi tadi. Oke, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.